Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid daraini amin. Kafa min jazaihi iyyaka alat ta'ati an radiyaka laha ahlan. Itu ya. Kafa min jazaihi, cukuplah dari balasan Allah, iyyaka, kepadamu, ala ta'ati, atas perbuatan taat yang kamu lakukan, an radiyaka laha ahlan, bahwa dia meridhoi dirimu untuk bisa mengerjakan perbuatan taat tersebut. Androdiyaka, bahwa dia meridhoimu, laha, untuk perbuatan taat, ahlan, kemampuan untuk mengerjakannya. Cukuplah dari balasan Allah untuk dirimu atas perbuatan taat yang kamu lakukan, bahwa dia meridhoimu untuk bisa mengerjakan perbuatan taat itu. Jelas tuh ya? Apa belum paham masih? Oh boleh. Kemarin pertemuan kita sebelumnya di dalam kitab Hikam, bahwa Allah itu pasti memberikan balasan terhadap perbuatan taat yang kita lakukan secara kontan, gitu ya. Semua perbuatan taat yang kita lakukan pasti langsung Allah balas secara kontan. Dan memang ada balasan-balasan yang Allah berikan kepada kita langsung selama kita hidup di dunia. Gitu kemarin bahasannya ya, Ustaz ya. Nah, dari sekian banyaknya imbalan atau balasan yang Allah berikan untuk kita, yang paling besar nilainya dan bahkan itu mengalahkan balasan-balasan yang lain yang Allah berikan buat kita, bahwa kita diberikan kemampuan dan kekuatan untuk mengerjakan perbuatan taat. Itu anugerah atau balasan yang paling besar yang Allah berikan buat kita. Kita dikasih kekuatan untuk berbuat taat. Karena banyak orang yang padahal kalau kita lihat badannya seger buger, sehat walafiat, duitnya nggak kurang-kurang, hartanya banyak melimpah, tapi untuk berbuat taat, jangankan sampai perbuatan yang pakai modal, yang cuma pakai tenaga aja berat buat mereka. Jangankan sampai yang pakai harta buat sedekah, buat bayar zakat, buat infak, yang pakai tenaga dewek buat ngerjain sholat, buat hadir ke majelis ilmu,
buat zikir. Nggak sedikit orang yang padahal sehat walafiat, badannya seger, tapi nggak dikasih kemampuan oleh Allah untuk mengerjakan itu. Nggak sedikit tuh ya. Makanya biasanya kalau kita lihat majelis-majelis taklim yang ngisi aki-aki lagi, aki-aki lagi, begitu. Makanya kebanyakan yang pada sehat walafiatnya nggak dikasih kekuatan untuk berbuat taat oleh Allah. Nah, kita yang sudah diberikan kekuatan untuk bisa melaksanakan itu, untuk bisa mengerjakan perbuatan taat, harusnya kita sadari bahwa ini anugerah yang sangat besar dari Allah. Karena nggak semua orang dikasih kekuatannya. Apalagi buat ngaji jam segini. Mana jam 11 malam, jam 12 malam, apalagi kalau malam Jumat mah jam 1 baru mulai. Kita masih dikasih kekuatannya oleh Allah. Itu anugerah yang sangat besar dari Allah sebagai balasan dari perbuatan taat yang kita lakukan. Bahkan itu mengalahkan balasan-balasan yang lain. Kalau cuma dibalas pakai pahala, dibalas pakai harta, dibalas pakai lulusnya atau tercapainya hajat-hajat kita, itu mah nilainya kecil. Balasan terbesar yang Allah berikan buat kita yaitu kita diberi kemampuan untuk melakukan perbuatan taat. Kafa min jazaihi iyaka, cukuplah di antara balasan yang Allah berikan buat kita atas perbuatan taat yang kita lakukan, bahwa kita diberikan kemampuan untuk mengerjakan perbuatan taat itu. Karena kalau nggak dikasih kekuatannya oleh Allah, nggak bakal bisa. Banyak yang pada kuat begadang, banyak. Apa Ustaz? Itu. Tapi begitu diajak begadangnya di majlis, diajak begadangnya zikir, diajak begadang buat ibadah, jarang yang kuat. Karena itu lagi-lagi tergantung kekuatan yang diberikan oleh Allah. Kalau emang nggak dikasih kekuatannya, nggak digerakkan badannya, nggak bakal bisa. Biar kata sama-sama melek, tetap aja berat buat ngerjain ibadah. Udah tuh. Itu anugerah yang terbesar dari Allah buat kita sebagai balasan atas perbuatan taat yang kita lakukan. Hada bayanu jazaihim al-mu'ajjali. Ini merupakan penjelasan dari imbalan yang Allah berikan kepada mereka yang disegerakan. Alhamdulillah, dengan kita berbuat taat, kekuatan kita untuk berbuat taat makin ditambah, semangatnya makin ditambah gitu. Sehingga buat berangkat hadir ke majlis enteng-enteng aja rasanya. Karena dikasih kekuatannya oleh Allah. Kalau bahasan malam Rebo kemarin waktu kita baca kitab Tanwir, termasuk tanda-tanda orang yang ingin dijadikan kekasih Allah. Yang pertama, karroha alaihi dunya, dia dibikin benci terhadap kehobian.
Yang kedua, badannya diberikan taufik untuk mengerjakan ibadah dan dipermudah. Itu anugerah yang luar biasa. Gak usah dah ngarapin balasan macem-macem, gak usah. Cukup dengan kita dikasih kekuatan untuk berbuat taat, bisa ngerjain sholat, bisa puasa, bisa zikir, bisa ingat kepada Allah, bisa sedekah, bisa infak, bisa bayar zakat. Itu udah anugerah yang terbesar. Karena nggak semua orang bisa mengerjakan itu. Meskipun kalau kita lihat badannya seger buger, sehat walafiat. Ya dibanding sama engkong lah yang udah 70 tahun. Banyak yang masih pada muda, tapi buat ngerjain ibadah rasanya berat aja. Banyak, nggak sedikit. Emang ada juga sih engkong-engkong yang masih badar aja, ada juga gitu. Udah tuh. Wa huwa annahu arrafahum min azmatihi wa jalalihi wa kibriyaihi mastahqaru ma'ahu anfusahum ayyakunu ahlan li ayyukallifahumul qiyama bita'atihi wa yamuddahum fiha bitaysirihi wa ma'unatihi. Wa huwa, dan dia itu balasan yang Allah berikan kepada kita yang disegerakan, annahu arrafahum min azmatihi, bahwasanya Allah memperkenalkan kepada mereka dari keagungannya, wa jalalihi, dan keperkasaannya, wa kibriyaihi, dan kebesarannya, mastahqaru ma'ahu anfusahum, yang itu membuat mereka merasa hina, merasa rendah, ma'ahu, bersama keagungan, keperkasaan dan kebesaran Allah, anfusahum, akan diri mereka, yang itu membuat merasa rendah bersama sifat-sifat Allah tersebut diri mereka. Atau kita balik aja deh enaknya, yang itu membuat diri mereka merasa hina di hadapan keagungan, keperkasaan dan kebesaran Allah. Ayyakunu ahlan, bahwa mereka layak untuk mengerjakan perbuatan taat, li ayyukallifahumul qiyama bi ta'atihi, karena Allah gerakkan diri mereka untuk mengerjakan perbuatan taat kepadanya. Kenapa Bang Tony? Siapa yang di depan?
Udah itu. Ustadz paham itu udah. Ustadz diri. Selesaiin jelas itu. Pak Guru udah jelas itu udah. Mang Budin udah. Latanya lo Mang Budin. Hah? Rasa hina. Kalau di dalam kitab Minhajul Abidin yang waktu itu kita baca, itu ada 3 hal yang kita harus tanamkan di hati kita sehingga muncul rasa syukur kita kepada Allah karena kita digerakkan untuk berbuat taat dan berbuat ibadah. Ibaratnya dulu di dalam kitab Minhajul Abidin, Imam Ghazali ngasih contoh, kita ini kayak bocah ingusan, cebrik, kotor. Ibaratnya begitu kan, kita banyak banget dosanya, perigis, pokoknya jelek dah, kagak ada harganya, nggak ada nilainya pisan diri kita. Tiba-tiba kita diundang sama raja untuk menghadap ke hadapan raja. Gitu Pak Guru. Kita ini makhluk yang sangat hina. Dosa kita udah nggak kehitung, udah banyaknya. Tahu udah segunung apa 2 gunung. Apa jangan-jangan udah bukan 1-2 lagi gunungnya. Banyak banget dah. Dosa kita udah segini banyaknya. Badan kita udah kotor, belepotan. Tapi masih diundang oleh Allah untuk menghadap kepadanya. Masih dipanggil buat ngerjain sholat, ngadep kepada Allah, buat ngaji, ngadep kepada Allah. Padahal diri kita yang penuh belepotan dosa ini, tapi masih dipanggil buat ngadep Allah, gitu Bang. Segitu agungnya Allah. Jangankan sampai sang maharaja, kita warga biasa, orang pokoknya yang di masyarakat aja kagak dipandang, tiba-tiba diundang ke istana buat ngadep sama presiden, itu bangganya kan luar biasa. Lah kita diundang presiden, luar biasa itu, senengnya, girangnya. Kita yang hina seperti ini tapi diundang untuk ngadep ke istana, apalagi buat ngadep ke sang maharaja, gitu kan, yang dia itu sifatnya maha agung, maha perkasa, maha besar. Kita yang sangat hina ini masih diundang, masih digerakin buat ngadep, gitu Bang. Mastahqaru ma'ahu anfusahum. Kita merengket kalau udah dengar keagungan Allah, keperkasaan Allah. Kita ini nggak ada apa-apanya, hina banget diri kita di hadapannya. Tapi itu pun kita masih diundang untuk bisa ngadep, datang ke istananya, mendekat kepadanya. Begitu Bapak. Itu yang pertama tuh, alasannya kenapa kita harus sangat bersyukur kepada Allah, karena kita digerakkan, masih digerakkan untuk beribadah. Padahal badan kita udah belepotan begini, ditambah lagi engkau masih ngelawan mulu, tapi masih diundang buat ngadep ke hadapan Allah. Gimana Bang Budin? Itu yang pertama tuh. Yang kedua, kenapa kita harus sangat bersyukur? Karena kita masih digerakkan untuk berbuat ibadah. Ibaratnya kalau kita lihat para nabi, para wali, para sahabat,
para kekasih Allah di dunia ini itu ibadahnya luar biasa. Ibadahnya luar biasa. Sholatnya ada yang 1000 rakaat, 500 rakaat, ada yang dalam sholatnya menghatami Al-Quran, zikirnya puluhan ribu, ratusan ribu. Itu para kekasih Allah, para waliullah yang lain. Ibaratnya kalau orang ada praja itu persembahannya udah luar biasa dah. Bawa emas sepeti, sekarung gitu. Persembahannya buat raja luar biasa. Lah kita tiba-tiba datang masuk ngadep raja bawa kerupuk seplastik. Apa Gori? Nah iya kan, kalau kita lihat sholat kita seberapa bernilainya sih? Apa Ustaz? Yang lain bahkan hamba-hamba yang lain persembahannya luar biasa itu tadi. Sedekahnya ratusan juta, miliaran gitu. Sholatnya, zikirnya, puasa sunnahnya. Tiba-tiba kita udahnya belepotan datang ngasih persembahan buat raja, umen rambutan doang setangklek gitu. Itu pun masih diterima sama raja. Sholat kita yang segini hancurnya gitu, jauh banget dah dari tuntunan gitu, itu masih diterima sama Allah. Makanya kita kudu bersyukur banget, alhamdulillah kita masih digerakin buat ibadah, meskipun baru segini adanya ibadah yang kita kerjain gitu. Itu yang kedua. Yang lain mah persembahannya asal sekali ngirim, zikir 100.000, zikir 70.000, sholat sunnah 500 rakaat, 1000 rakaat. Nah kita gitu, pas begitu ngirim ngasih persembahan buat Allah, ya ya. Hah? Itu be kalau ada orang mah aja, kalau kagak orang mah kagak 12 pisan udah. Sholat dia masih ngawur, bacaannya kurang pas gitu. Tasbih, ruku sujudnya umen atuh. Segitu pun masih digerakin sama Allah buat ibadah, masih mending dah dibanding yang lain kagak digerakin pisan gitu. Alhamdulillah, kudu bersyukur banget tuh kita. Persembahan kita yang segini tidak bernilainya masih diterima sama Allah. Itu yang kedua tuh alasannya. Kenapa kita harus sangat bersyukur bahwa kita masih digerakkan untuk beribadah. Udah gitu yang ketiga, udah tahu ibadah kita baru segini nilainya, kecil banget dah dibanding yang lain. Udahnya kekuatannya Allah yang ngasih, tenaganya Allah yang ngasih, modalnya Allah yang ngasih, ibadahnya timbang segini, tapi masih dikasih imbalan yang segitu luar biasanya oleh Allah. Makanya bersyukur bahwa kita masih digerakkan oleh Allah untuk beribadah. Alhamdulillah. Meskipun tadi masih ancur-ancuran, masih asal jadi, biarin dah. Itu pun masih anugerah yang sangat besar daripada kagak pisan, untuk ngelos pisan. Gitu Pak Guru. Kenapa jadinya mastahqoru ma'ahu anfusahu? Kalau dibanding keagungan dan kebesaran Allah, apa yang kita persembahkan ini, apa yang kita kerjakan, sangat hina, diri kita sangat hina di hadapan. Tapi itu pun masih Allah kasih anugerah buat kita dengan cara badan kita ini masih digerakkan untuk beribadah kepada, masih diundang buat ngadep. Coba kalau sampai kagak digerakin pisan,
Nggak kebayang kita kan. Kalau sampai sholat kagak, puasa kagak, zikir kagak, gitu. Udah tuh. Itu termasuk anugerah yang Allah berikan buat kita sebagai balasan untuk perbuatan taat yang kita kerjakan. Dan itu balasan yang disegerakan di dunia. Cuma kadang-kadang kita hanya kurang ngeh, masih ngarepin balasan yang lain aja masih gitu. Padahal itu balasan yang Allah berikan udah sangat besar. Badan kita masih digerakin buat ibadah, tapi kita masih pengennya ngarepinnya imbalan yang lain aja masih. Dikasih anugerah yang sangat besar. Kalau bahasa Minhajul Abidin dulu, padahal kita ini lagi dikasih istana sama raja, suruh jadi raja di istana kita sendiri, tapi malah milih berebut tulang sama anjing. Kalau bahasa Minhajnya dulu, masih ingat Ustaz? Masih ingat. Tuli ayyukallifahumul qiyama bi ta'atihi. Karena Allah masih menggerakkan mereka untuk mengerjakan perbuatan taat kepadanya. Wa yamuddahum fiha bitaysirihi wa ma'unatihi. Dan Allah memberikan anugerah kepada mereka dalam berbuat taat itu bitaysirihi, dengan dipermudah untuknya, wa ma'unatihi, dan diberikan pertolongan untuk mengerjakannya. Udahnya dikasih kekuatan, badan kita digerakkan untuk berbuat taat, ditambah lagi dipermudah. Udahnya dipermudah, dikasih pertolongan juga, dikasih modalnya juga. Syukuri Bang Budin, alhamdulillah kita masih digerakkan buat ibadah. Udah jangan pakai ngarepin yang macem-macem. Dengan kita dikasih anugerah seperti ini, badan kita masih digerakin untuk ibadah, itu anugerah yang sangat besar gitu. Karena kalau Allah mau kan gampang banget. Dulu waktu kita baca kitab Fathur Rabbani sebelumnya tuh, itu kan ada bahasannya. Allah perintahkan kepada Jibril, ya Jibril aqim fulanan wa anim fulanan, kan begitu. Wahai Jibril, bikin bangun si fulan, terus bikin tidur si fulan. Kalau Allah mau kan gampang aja. Dari siang mau udah niat banget pengen berangkat ngaji ntar malam. Emang Allah kagak gerakin badannya, emang Allah enggak ngundang dia buat ngadep, dibikin tidur. Ya Jibril anim fulanan, bikin pules si Tony, bikin pules. Jangan sampai dia ngadep ke sini, gua gedeg sama dia. Apa ngori? Sampai niatmu udah kenceng, dibikin pules sama Allah. Allah perintahin malaikat Jibril begitu, ya Jibril aqim fulanan, bikin bangun si fulan, wa anim fulanan, bikin pules si fulan. Makanya jangan bangga Bang Budin, lu bangga banget dibikin pules, bangga. Pahalanya dapat, kata kita. Dibikin pules, bangga banget. Kalau emang yang diberi pertolongan oleh Allah, dipermudah untuk mengerjakan taat, sampai lagi tidur, Allah perintahin malaikat Jibril, ya Jibril aqim fulanan, bangunin si fulan itu. Aku ingin mendengar suaranya, ingin mendengar permohonannya, ingin mendengar rintihannya. Sampai dibangunin lagi pules.
sampai dibangunin, lah kita sampai lagi zikir pules. Lagi jam 10 masih seger banget, pas begitu waktunya berangkat ngaji kaci angum, kaci ngantuk. Makanya bersyukur, alhamdulillah kita diberikan kemudahan oleh Allah, dipermudah untuk bisa mengerjakan perbuatan taat. Kita baru ngomongin angum, belakang ada yang angum aja. Alhamdulillah kita masih diberikan pertolongan oleh Allah sehingga kita masih bisa hadir untuk ngaji, ngerjain sholat, bisa ngerjain puasa, bisa sedekah, bisa zakat gitu. Pokoknya berbagai macam ibadah, buat kerja masih semangat gitu. Itu anugerah dari Allah, syukuri itu. Jangan pakai masih ngarepin anugerah yang lain aja. Ini anugerah yang terbesar udah. Kita dibikin bisa sholat itu anugerah terbesar. Kita dibikin oleh Allah bisa sedekah itu anugerah terbesar. Jangan masih ngarepin yang lain aja imbalannya. Ini masih ngarepin yang lain aja. Emang kalau dikasih kekuatan buat ibadah nggak berasa? Apa Ustaz? Ya iya, dikasih kekuatan bisa sholat, romana syukurnya masih kurang aja. Begitu ada yang ngirimin duit rada banyak kan aja baru udah alhamdulillah, kenceng banget itu alhamdulillah. Padahal anugerah yang lebih besar itu kalau kita diberikan kekuatan untuk berbuat taat, itu anugerah yang lebih besar gitu. Fasabahum hina idin hubbuhu, maka mengalir kepada mereka pada saat itu rasa cinta dari Allah. Wastaula alaihim kurbuhu, dan meliputi diri mereka rasa dekat dengan Allah. Tuh. Fan khonasat idzaka nufusuhum wa mahalla wujuduhum wa dhahaba bihimul haya'u kulla madhhabin. Maka menyusutlah pada saat itu diri mereka dan lenyaplah keberadaan mereka. Wa dhahaba bihimul haya'u kulla madhhabin, dan hilanglah rasa malu dari diri mereka secara keseluruhan. Udah tuh Abang Uri, jelas itu Bang Udin. Ya begitu kita sudah digerakkan untuk berbuat taat oleh Allah, dipermudah untuk berbuat taat, sehingga rasa cinta dari Allah meresap, mengalir ke dalam hati kita, dan kita rasanya sudah sangat dekat dengan Allah. Yang tadinya ngerasa kita nggak pantas untuk beribadah, jadi hilang rasa itu, udah pede aja udah rasanya.
Fankhonasat idzaka nufusuhum, nafsu mereka, diri mereka menyusut dan lenyap keberadaan mereka. Emang Allah yang mau kita untuk mendekat. Jadi pede aja udah rasanya. Hilang rasa malu dari diri mereka. Wa hadza huwa ghayatul jazai. Ini merupakan puncaknya imbalan dari Allah. Kalau cuma dikasih anugerah berupa harta, berupa rezeki, berupa jabatan, itu mah gak ada apa-apanya. Puncaknya imbalan dari Allah, kekuatan untuk berbuat taat, itu puncaknya imbalan. Makanya begitu kita diberikan anugerah oleh Allah, badan kita bisa mengerjakan ibadah, syukuri itu. Jangan sampai ucapan syukurnya, ucapan alhamdulillahnya baru muncul pas lagi dapat rezeki doang. Ucapan alhamdulillahnya kenceng kalau habis menerima duit doang. Padahal anugerah yang lebih besar dari itu setiap saat kita terima. Bisa ingat sama Allah, bisa ngerjain sholat, bisa sedekah, bisa zikir, dikasih kekuatan untuk semangat kerja, nyari rezeki yang halal. Itu anugerah, puncaknya anugerah, puncaknya balasan dari Allah. Ngapa Bang Budi? Belum nyampe. Udah tuh. Jelas Pak Guru nabe cukup. Wa nihayatul ata'i indal ulama'il arifina. Dan ini merupakan anugerah tertinggi menurut para ulama yang arif. Anugerah tertinggi dan imbalan, puncaknya imbalan menurut para ulama yang betul-betul ma'rifah. Ya kayak tadi aja dah, kita yang tibang orang kayak begini tiba-tiba dapat undangan dari presiden, itu aja bangganya, senengnya luar biasa gitu. Jangankan sama presiden dah, sama wali kota gitu. Orang kayak kita tiba-tiba diundang, diajak main ke rumah wali kota, itu aja udah seneng banget. Apalagi diundang untuk menghadap pada Allah. Itu anugerah yang terbesar, tertinggi. Cuma ngapa kagak sadar-sadar juga Bang Budi ya? Ayo, baik. Yang diharapin yang lain lagi, yang lain lagi. Alladzina yamna'uhum wujdanuhu minat tatallu'i ila ghairihi minal huzuzil ajilati. Alladzina yamna'uhum wujdanuhu, yang mereka itu dihalangi oleh sentuhan-sentuhan Allah kepada mereka minat tatallu'i ila ghairihi,
untuk melihat kepada hal lain minal khuzuzil ajilati, dari jatah-jatah di alam akhirat. Apa Ustaz? Ujung-ujungnya ketika ibadah yang kita syukuri, alhamdulillah kita digerakkan untuk bisa sholat. Terima kasih ya Allah, Engkau masih menggerakkan saya untuk sholat. Gak pernah itu kepikiran pisan ntar dapat surga, ntar dapat pahala, ntar dapat anugerah, ntar dapat rezeki. Gak kepikiran pisan udah. Karena buat mereka, dengan badan kita digerakkan oleh Allah untuk ibadah, ini sudah anugerah yang sangat besar. Apa Ustaz? Mereka dihalangi oleh sentuhan-sentuhan Allah sehingga mereka tidak melihat kepada hal lain. Yang dirasakan cuma anugerah digerakkannya badan kita untuk bisa berbuat taat kepada Allah. Itu dua udah yang dilihat. Enggak pakai ngarepin yang lain-lain. Apa Bang Uri? Jelas sudah cukup. Ustaz nambahin. Saya nambahin nggak cukup. Makanya mulai dirubah tuh mindsetnya, pikirannya. Ngapain aja, apapun yang kita kerjakan udah syukuri itu. Alhamdulillah kita masih digerakin, bisa zikir, bisa ngaji, bisa sholat, bisa sedekah, bisa datang ziarah ke makam Buya, bisa hadir manakib. Pokoknya berbagai macam ibadah yang kita kerjakan, syukuri aja itu anugerah yang sangat besar. Nggak usah pakai ngarepin yang macam-macam, nggak usah pakai ngarepin yang lain-lain. Ya tadi tuh, jangan sampai kita jadi kayak bocah. Namanya bocah belum kenal duit, dikasih 100.000 agak mau aja. Enggak, saya maunya yang warna kuning aja. Padahal dikasih yang lebih bernilai agak mau. Apa Ustaz? Nggak usah jauh-jauh dah, kita sama bini kita aja begitu. Sama bini kita dimasakin mah dimasakin tiap hari, cuma asal di depan kita manyun aja, merengut aja, ngomong kagak, ngobrol kagak, tetep aja kagak enak. Lah kita dikasih anugerah apa aja dikasih oleh Allah, cuma badan kita nggak digerakin buat taat kepadanya, nggak diundang buat ngadep ke hadapannya, tetep aja nggak enak. Budin, iya sih, bini kita nyediain kopi, cuma ngasihnya sambil manyun aja, naruhnya juga nggak pelan-pelan. Lotak aja begitu. Tetap aja kagak enak. Udah tuh, jelas ya. Sadari itu bahwa ini anugerah yang sangat besar dari Allah. Ngapain kita masih ngarepin yang lain aja? Ngapain? Sampai sholat duha kita niatin buat rezeki kita, tahajud buat rezeki, zikir buat rezeki. Padahal kita bisa sholat duha pun itu udah anugerah yang sangat besar. Kita bisa tahajud itu pun udah anugerah yang sangat besar. Ngapain masih ngarepin yang lain-lain aja?
Apa balikin? Udah tuh. Kemarin sih Bang Uri, saya bilang ntar gua ada bahasannya, udah tenang. Langsung kontan kan dibahas. Dah jam 12 kurang. Terus ini nih, udah hikmah baru. Lagi-lagi ya, makanya sadari. Dengan badan kita digerakkan oleh Allah untuk berbuat taat, ini sudah tergolong anugerah yang sangat besar. Udah, syukuri itu. Bahkan bukan cuma sekedar bersyukur, kudunya sangat bersyukur. Tadi itu karena nggak semua orang digerakin untuk ibadah. Banyak orang yang sehat tapi badannya nggak digerakin buat ibadah. Banyak orang yang punya waktu luang tapi badannya nggak digerakin buat ibadah. Banyak orang yang punya harta, dikasih harta oleh Allah tapi nggak digerakin buat sedekah. Alhamdulillah kita meskipun batuk-batuk dikit, pilek-pilek dikit, meriang-meriang dikit, tapi masih digerakin buat ibadah oleh Allah. Syukuri itu. Jangan pakai ngarepin yang macam-macam. Dah. Cukup ya. Kita hadiahkan pahala ta'lim kita pada malam hari ini untuk semua orang tua kita dan para guru-guru kita. Ala hadhihi niyyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.